Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Marin Cetosi, SPD calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Yakomina F. Demang, SPD GR, sebagai guru kimia. Kami akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yani? Ya, baik Ibu Rince, puji Tuhan hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke, baik, terima kasih Bu Yani sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk bersama saya melakukan percakapan praobservasi. Ya, baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sedikit kepada Ibu. Tujuan dilakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Tujuan observasi awal ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran, dan saya akan bertugas sebagai supervisor untuk mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu, sebelumnya saya ingin tanya dulu, kira-kira kapan Ibu berencana untuk melakukan pembelajaran di kelas? Ya baik, saya akan melakukan pembelajarannya besok hari Jumat tanggal 12. Mata pelajaran? Ya, mata pelajaran yang saya ampu mata pelajaran kimia. Dan saya akan mengajarnya di kelas 10D. Iya, oke. 10D. Ya. Baik, saya langsung menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok, kira-kira apa yang akan Ibu capai? Ya baik, besok itu saya akan mengajar materinya tentang konsep mol. Dan tujuan pembelajaran ini pertemuan saya yang kedua, lanjutan dari pembelajaran tentang konsep mol. Jadi yang ingin saya capai pada pembelajaran saya besok yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep mol. Di dalamnya itu jumlah partikel, massa molar, dan volume molar gas. Mungkin itu yang ingin kami capai pada besok hari. Oke, baik Bu, kira-kira area perkembangan yang hendak Ibu capai besok itu apa? Ya baik, untuk area perkembangan yang ingin saya capai besok bersama peserta didik saya yaitu mungkin kompetensi yang diambil yaitu kompetensi pedagogi. Jadi di sini mungkin saya lihat yang pertama itu tentang keaktifan siswa. Jadi yang pertama mungkin saya melihat keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua tentang metode pembelajaran, yaitu saya pakai diskusi. Jadi mungkin ketika mereka diskusi saya melihat tentang keaktifan yang tadi. Kemudian yang ketiga itu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi karena kemampuan anak berbeda-beda, jadi saya menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat yang hendak saya capai yaitu penerapan pembelajaran diri. Saya ulangi, penerapan pembelajaran KSE. Kompetensi sosial emosional yang ingin saya lihat dari peserta didik saya. Kemudian yang terakhir mungkin penerapan budaya positif, misalnya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu saja mungkin yang akan saya capai dalam area perkembangan yang hendak dicapai pada esok hari. Oke, baik Bu, terima kasih, luar biasa ya, sangat banyak yang ingin Ibu kembangkan. Kalau begitu, kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan untuk besok bisa melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan? Ya, baik, strategi pembelajaran yang saya sudah rancang untuk kami pembelajaran besok, mungkin yang pertama itu saya menyiapkan bahan ajar. Pasti pertamanya saya menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan materi tentang konsep mol. Kemudian dilanjutkan dengan dari bahan ajar itu saya buat mungkin demonstrasi. Mungkin awalnya mungkin demonstrasi untuk menarik perhatian anak tentang pembelajaran konsep mol, karena konsep mol ini pembelajaran yang cukup susah atau cukup sulit. Jadi mungkin saya menarik perhatian mereka supaya mereka aktif di dalam pembelajaran. Mungkin saya membuat sebuah demonstrasi kimia sedikit. Kemudian yang berikut metodenya mungkin saya pakai metode diskusi. Kami akan diskusi kelompok
Kemudian mereka akan presentasi dan terakhir mungkin kami akan menyelesaikan soal. Saya akan memberikan kepada mereka soal, kemudian mereka akan menyelesaikan soal tersebut sehingga saya tahu apakah mereka sudah mampu atau belum pada pembelajaran tentang konsep MOL ini. Ya, oke, baik Bu, saya tanya sedikit, kira-kira bahan ajar yang Ibu siapkan nanti dalam bentuk apa untuk menarik perhatian? Apakah PowerPoint atau video atau apa yang Ya, akan mungkin bahan ajarnya saya buat dalam bentuk PowerPoint dan juga video. Jadi mungkin videonya untuk menarik perhatian mereka sehingga mereka bisa memahami lebih tentang konsep MOL ini. Ya, berarti itu di situ juga bisa memenuhi kebutuhan belajar Ya. setiap murid yang Ya. berbeda ya Bu. Ya. Oke, baik, terima kasih atas waktu luang Ibu Yani pada siang hari ini. Saya harap besok kita bisa melaksanakan proses supervisi akademiknya dengan baik. Terima kasih Ibu Yani. Sama Ibu Lince. Siap dari hormat. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Siap. Oke, silakan dulu. Apa kabar? Sore. Karena hari ini kita masih diberi waktu untuk melakukan kegiatan belajar kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Siapa? Ayo yang mau maju pimpin doa mewakili teman-teman untuk kita memulai kegiatan belajar mengaji kita hari ini. Mari ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Yesus, Bapa segala mana pelajaran kami, biarlah apa yang kami belajar kami semua dan Tuhan. Dalam kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih ya Maria. Oke. Ibu mau periksa kehadiran kalian untuk hari ini, hari Jumat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pedro. Pedro Tupa, siapa lagi? Pedro Tupa ini ya? Ada ikut Gladi ya? Kemudian siapa lagi? Jody juga? Siapa lagi? Ina, sakit? Ina juga sama. Ya, jadi kalian pertama 3 orang ini jadi anggota PKS ya, polisi yang sekolah. Jadi besok mereka dilantik. Jadi 3 orang itu yang tidak hadir. Ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu kalau yang lain semua hadir. Kita mulai. Semangat tidak ya pelajaran kimia hari ini? Semangat tidak? Kalau semangat dong, kita mau ke kimia. Ayo kamu. Semangat. Siap-siap jam 10:30 mungkin mengantuk. Jadi ibu ada tepuk kimianya begini. Tepuk kimia. Banyak rumus, bikin pusing, tapi bisa cuas, gitu. Keren dong. Iya dong. Jadi kita ulang ya. Tepuk kimia. Banyak rumus, bikin pusing, tapi bisa cuas. Oke, semangat dong. Kalian semua tenang ya. 1, 2, 3. Tepuk kimia. Banyak rumus, bikin pusing, tapi bisa cuas. Semangat ya. Ibu mau. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang konsep mol, yaitu jadi mol itu satuan yang digunakan dalam perhitungan di kimia. Jadi kita mau hitung jumlah partikel atau jumlah satuan dari rumus-rumus kimia, kita pakai yang namanya satuan mol. Nah, minggu lalu juga kalian sudah jelaskan bahwa
sekali lah. Jadi saya mau beli setes. Ya ada toh, saya 1 kilo atau setengah kilo dan saya beli juga di kimia ada yang namanya mol kan toh. Kita mau hitung dia punya jumlah partikel di dalamnya, kita pakai satuan yang namanya mol. Minggu lalu juga sudah dijelaskan tentang jumlah mol, kita hitung jumlah mol berdasarkan mengingat kembali pada materi minggu dari formula ya. Nah yang berikut
kesimpulannya. Mulai sudah kelompok 1. Tadi kita sudah di sini. Nggak sedia. Jadi kalian yang keadaan standar. Bagaimana? Sama. Bagaimana di kelompok 1 berani? Baik, kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini pada keadaan standar 0 derajat Celcius, 1 atm, volume 1 mol gas adalah 22,4 liter. T sama dengan N mol kali 22,4 liter per mol. Ya, jadi pertama itu kasih kesimpulan saya dan kita bahwa hari ini kita jadi sudah sampai di penghujung pertemuan kita yang baik, tapi kita refleksikannya. Nah, mau pertanyaannya apa yang kalian rasakan pada saat hari ini Ibu menjelaskan tentang konsep mol? Apa yang kalian rasakan? Senang. Semua senang? Senang. Sudah dimengerti? Mengerti. Kemudian yang berikut harapan kalian pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya bagaimana? Setelah satu orang mewakili, harapan untuk pertemuan berikutnya harus bagaimana lagi untuk pertemuan yang berubah lagi supaya kalian lebih mengerti lagi pelajaran di kimia. Jangan lagi dengan kimia susah, kimia sulit, tapi kalau dengan cara permainan pasti lebih dimengerti. Nah, harapan kalian untuk pertemuan berikutnya bagaimana? Harus apa yang kita ubah, harus apa yang kita buat lagi untuk minggu depan. Ayo, jangan malu-malu. 1, 2, 3, 1. Ayo secara tinggi di kelas. Ayo, Aurelia, ayo. Ini harapannya bagaimana untuk kedepannya, untuk perjumpaan kita atau pertemuan kita berikutnya. Silakan Aurelia. Semoga kita bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa mengerti. Bisa mengerti. Ya, jadi semoga soal-soal yang diberikan sudah dimengerti dan kalian juga bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi pertemuannya kita berakhir, jangan lupa kerja PR yang saya sudah diberikan ada 3 nomor itu dan akan diperiksa minggu depan. Minggu Jadi minggu depan itu kita punya pertemuan tentang perhitungan rumus kimia dan orientasi pembatas. Minggu depan kita akan berjumpa dengan lanjutan dari konsep Mel, yaitu kita hitung variasi pembatas. Jadi sekian dulu pertemuan kita, sampai bertemu di depan. Tapi sebelum kita menutup pertemuan ini, atau orang berbicara dalam doa. Muslim berdoa. Teman-teman lanjut dulu sebelum mati berdoa. Yesus terima Minggu depan dan selamat siang. Siang, Ibu. Iya. Siap. Berhormat. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama, sampai berjumpa minggu depan. Sampai jumpa. Selamat pagi Diani. Pagi Bu Rinci. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Pagi ini kita melakukan percakapan pasca observasi kelas kemarin. Dan terima kasih juga kemarin Ibu sudah bersama-sama kita melakukan supervisi akademik dan pembelajarannya berjalan dengan baik. Saya terima kasih banyak. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran kemarin dan sudah disupervisi oleh saya kemarin? Baik, terima kasih Bu Rinci atas pertanyaannya. Perasaan yang saya rasakan kemarin ketika dalam pembelajaran yang disupervisi oleh Ibu Rinci sendiri, saya merasa senang karena proses pembelajaran yang berjalan dengan baik,
anak-anak juga antusias dalam mendengarkan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang berikut, bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, kesan saya ketika melakukan pembelajaran kemarin, yang pertama mungkin saya senang karena ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Misalnya yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya bisa melihat kompetensi yang ada di siswa, mungkin itu hal yang baru buat saya. Jadi mungkin yang kesan pertama saya senang, kemudian yang berikutnya antusias siswa juga bagus dalam pembelajarannya dengan metode yang baru. Mungkin itu saja pesan saya. Ya. Baik, berarti Ibu merasa senang karena kemarin Ibu menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai rencana yang Ibu buat dalam RPP? Ya baik, Ibu Since, dalam proses pembelajaran kemarin yang saya laksanakan kurang lebihnya sudah sesuai dengan yang saya rancangkan dan direncanakan. Misalnya dari kegiatan pendahuluan saya sudah lakukan, kemudian kegiatan intinya juga sudah saya lakukan, berdiskusi dengan siswa, kemudian mereka melakukan kerja soal, kemudian saling bertukar jawaban, kemudian ada kegiatan penutupnya juga ada refleksinya juga. Jadi kurang lebihnya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, baik Ibu. Lebih itu dari semuanya sudah sesuai rencana ya. Nah, apakah dari semua itu ada hal yang menurut Ibu perlu ditingkatkan? Ya baik, Bu Rince, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu tingkatkan dalam proses pembelajaran saya selanjutnya, yaitu dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dan KSE yaitu kompetensi sosial emosional siswa dan budaya positif. Tanya hal-hal itu perlu saya tingkatkan dalam penyusunan RPP misalnya, kemudian dalam proses diskusi misalnya, kemudian di situ ada diminta keterangan siswa, ada keterampilan yang relasi dengan sesama, kemudian ada manajemen diri serta budaya positif. Mungkin hal-hal ini yang perlu saya lebih tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya karena kemampuan anak-anak ini beda-beda. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira dari hal yang tadi Ibu telah sampaikan yang perlu ditingkatkan, apa hal yang harus Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Ya baik, Bu Rince, hal-hal yang perlu saya lakukan dalam pertemuan berikutnya mungkin dalam saya menyusun RPP mungkin lebih berdiferensiasi lagi dengan kemampuan murid. Kemudian yang berikut dalam penyusunan bahan ajar mungkin lebih menarik lagi, menarik perhatian mereka, dan juga mungkin dalam penyusunan LKPD-nya sehingga soal-soalnya yang saya berikan juga lebih memudahkan mereka untuk mengerjakan. Kemudian dalam pembuatan PPT mungkin saya menarik perhatian mereka dengan membuat video atau tayangan-tayangan gambar-gambar yang menarik sehingga mereka boleh bisa aktif dalam proses pembelajaran. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Oke, selanjutnya menurut Ibu saat pembelajaran kemarin itu Ibu sudah berada di posisi berapa persen dari 0 sampai 100%? Baik, Ibu Rince, mungkin kurang lebihnya saya berada di posisi ya 75 sampai 80% lah mungkin berhasil. Ya, oke. Kalau gitu harapan Ibu ke depannya kira-kira lebih meningkatnya ke berapa persen? Baik, mungkin ke depannya saya usahakan 85 sampai 90%. Lebih baik yang berarti itu Ibu harapkan. Semoga Ibu bisa melewati semua tahap mencapai 90% ya. Menurut Ibu apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran kemarin? Ya baik, mungkin ada beberapa hal yang saya mengalami kesulitan dengan yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya kurang memahami kemampuan murid sehingga ketika saya membuat kelompok mungkin ada beberapa siswa yang sebenarnya mereka punya kemampuannya di visual, saya tempatkan di auditory. Kemudian mungkin itu sehingga ketika saya penjelasan, saya melakukan latihan soal, ada siswa tersebut yang kurang memahami sehingga ketika saya memeriksa
jawab mereka mungkin itu saja. Ya, berarti itu adalah beberapa kesulitan yang dihadapi. Jadi mungkin cara Ibu untuk mengatasi di pertemuan selanjutnya bagaimana? Ya, baik, berarti mungkin cara yang saya lakukan, saya lebih mengenal lagi kemampuan murid-murid ini. Jadi ketika saya menempatkan mereka di kelompok-kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga ketika saya menyampaikan materi, mungkin saya lebih memperjelas bahasa yang saya gunakan juga lebih jelas, sehingga ketika mereka menyelesaikan soal atau dalam diskusi mereka lebih aktif dalam menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas yang saya berikan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Berarti Ibu harus mungkin di awal Ibu harus melakukan asesmen, lihat masa awal ya, betul, asesmen betul. awal untuk bisa mengetahui kemampuan murid ya, mungkin itu masukan ya. Terima kasih atas masukan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kalau begitu Ibu, komitmen Ibu untuk pembelajaran kemarin, apa yang harus Ibu lakukan supaya nanti di pertemuan selanjutnya dan seterusnya bisa menghasilkan dan memenuhi kebutuhan murid yang berbeda. Ya, baik, mungkin yang perlu saya rubah atau yang komitmen saya bisa buat itu mungkin dalam hal yang tadi dia membuat asesmen sehingga saya lebih tahu lagi kemampuan siswa dia berada di mana, apakah mendengar, melihat atau praktek. Mungkin karena kimia jadi harus praktek, mungkin dia lebih ke situ baru dia mengerti. Mungkin saya lebih memperjelas lagi dalam hal kemampuan murid ini. Kemudian mungkin lagi yang perlu yang buat diri saya mungkin memperbaiki diri saya lagi dalam mengajar dengan baik sehingga kedepannya hasil yang didapat juga memuaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan perbincangan kita pada pagi hari ini, Bu Yani. Terima kasih banyak sudah bersama-sama melakukan supervisi akademik melalui observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak, Bu Yani. Sama-sama Ibu Rince. Mudah-mudahan Ibu Rince juga menjadi guru penggerak ke depannya yang baik, memotivasi siswa sehingga ada generasi penerus bangsa yang luar biasa.